Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiqul Aziz dengan NIM 4443200044. Saya akan mempraktekkan bagaimana membuat database menggunakan aplikasi dari Excel. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Excelnya seperti ini. Lalu setelah itu kita nyalakan di bagian Advanced dan MySQL. Nah, lalu kita pencet di bagian admin di MySQL. Nah, karena saya sudah mengkliknya, nah ini bagian dari admin dari MySQL seperti itu. Lalu ketika ingin menambahkan database, kita klik new. Nah, karena saya sudah membuat database saya sendiri. Nah, ini bagian dari database yang sudah saya buat. Nah, database yang sudah saya buat ini terdiri dari sarana dan prasarana, lalu ada sosial ekonomi, lalu ada sumber daya ikan. Nah, kita lihat dulu di bagian struktur dari sumber daya ikan. Nah, ini struktur database dari sumber daya ikan, yaitu terdiri dari nama Indonesianya, satu nama ikannya, lalu ada nama ilmiah, lalu ada kategori, lalu ada produksi, satuan produksi, nilai, tahun, musim ikan, tingkah laku, dan image atau gambar. Lalu untuk menambahkan database di bagian new. Nah, karena saya sudah menambahkan itu di sosial ekonomi. Kita lihat struktur dari sosial ekonomi. Nah, ini bagian browse di sosial ekonomi. Lalu kita lihat aja di bagian struktur. Nah, di bagian struktur dari sosial ekonomi yaitu terdiri dari ID, jenis nelayan, jumlah nelayan, tahun, dan keterangan. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita klik new, lalu kita membuat database yang baru. Karena saya sudah, jadi kita lihat saja. Jadi saya membuat database yang baru yaitu sarana dan prasarana. Nah, ini bagian ketika kita sudah menginput database baru, lalu kita lihat saja di bagian struktur. Nah, di bagian struktur dari sarana dan prasarana sama seperti dua sebelumnya, itu pasti ada ID. Yang membedakan hanya di bawah ini. Yang di sarana dan prasarana ada nama sarananya, lalu jumlah, tahun, jenis sarana, keterangan, dan image. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui yaitu jangan melupakan menceklis AI dari bagian di ID agar mempermudah penginputan data di MySQL ini, di adminnya, terutama di aplikasi Exam. Nah, maksud saya di ini, di bagian sini jangan lupa di checklist di bagian AI-nya. Setelah selesai, kita bagian pertama sudah selesai, jadi kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pertama kita search
ini kita copy, lalu kita paste. Sebenarnya ini tuh untuk mendownload atau kode dari Syscan, karena saya sudah mendownloadnya. Nah, ini bagian dari ini. Kita di sini ke kode, lalu di situ ada bagian download. Karena saya sudah mendownload dan sudah mengekstrak, jadi langkah ini kita lanjut saja. Nah, selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu kita ke admin dari Apache. Kita pencet. Nah, di bagian ini kita tinggal ganti saja, di mana dashboard kita ganti dengan Syscan. Nah, ini merupakan database yang berhasil dimasukkan ke dalam internet. Nah, jadi di bagian Syscan saya sudah berhasil menginput database dari exam. Nah, kita sesuai dari yang tadi di localhost. Nah, di sumber daya ikan saya membuat beberapa jenis ikan, yaitu ada layur, teri, layang, lalu ikan kembung, lalu di sini ada kerang hijau, lalu di sini ada kerang darah, tongkol, cumi-cumi, tuna. Saya di sini menggunakan tuna madidihang, lalu ada cakalang. Lalu di sarana dan prasarana, di sini saya membuat mall, wihara, di mana wihara untuk tempat beribadah dari umat Buddha, lalu ada gereja untuk umat Kristiani, lalu ada musola untuk umat Muslim, lalu ada MCK untuk tempat nelayan untuk membersihkan diri, mencuci ataupun membuang air, serta mendapatkan air bersih di MCK ini. Lalu ada balai pertemuan nelayan. Di sini balai pertemuan nelayan bisa digunakan untuk lalu lalang dari para nelayan. Di sini ada pertokoan. Pertokoan ini beda dengan tempat pelelangan ikan. Dimana di sini penjual ikan yang sudah mendapatkan harga yang pas di lelang ikan bisa dijual beli di pertokoannya gitu. Lalu di sini ada wisma nelayan. Di sini untuk penginapan untuk nelayan seperti itu. Lalu yang terakhir ada dermaga untuk bersandarnya kapal. Lalu yang terakhir kita lihat di sosial ekonomi. Nah, di sini di sosial ekonomi saya menggunakan beberapa jenis nelayan yang bisa dilihat. Di sini ada nelayan pokat tarik, ada nelayan penggaruk, nelayan gilnet, nelayan jaring, nelayan pancing ulur, nelayan bagan perahu, nelayan ponong enlay, nelayan bubu lipat, nelayan pursen, dan nelayan tetap. Nah, cukup sekian video yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.